Eko, Alia semua ya, biar apa ya, hidup lah gitu. Kita mulai aja obrolan santai ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Intinya, warahmatullahi wabarakatuh. pokoknya aturannya kalian mute dulu. Kalau pengen ada ngomong tinggal instruksi aja gitu, apa raise hand di monitor kalian masing-masing ya. Gitu. Jadi beberapa pertemuan ini saya udah amati gitu ya, karena tahun lalu kalian bukan belajar dengan saya. Itu. Jadi saya pun masih menerka-nerka nih, masih masuk lah. Jadi kalau tahun kemarin saya ngajarin yang sudah pernah saya pegang, jadi tahu lah gitu ya. Sekarang justru semua guru saya yakin misalkan si Ibra tuh yang mana sih orangnya gitu, terus kemudian rajin apa enggaknya, dari sebenarnya kelihatan ya dari keaktifan di Google Classroom, kemudian dari nilai apa namanya, nilai ulangannya dan lain-lainnya itu sebenarnya kelihatan dari situ sebenarnya gitu ya. Cuman saya pengen menekankan lagi ada beberapa hal apa yang saya sampaikan di awal pertemuan waktu kita meeting aja gitu, bahwa Penjas yang nggak harus keterampilan, nggak harus pengetahuan, tapi ya sikapnya justru yang lebih bermanfaat, lebih berguna untuk kehidupan kita nantinya gitu, baik kuliah maupun nanti untuk kerja maupun dan lain-lain gitu ya. Nah ini saya ingin mengoreksi beberapa gitu ya, terutama yang masuk grup dengan saya gitu ya. Ada beberapa miskomunikasi kayak kemarin gitu ya, kayak kemarin saya Ibra ya kemarin ya. Ibra kemudian Iya Pak. Jadi pengen saya tuh, karena kita kan AKM kan, atau asesmen kompetensi minimum itu, atau ANBK yang kemarin kalian try out itu, yang nggak ada pelajaran Penjas nggak akan masuk, matematika pun ya nggak akan masuk sampai detail gitu. Jadi cuman apa ya, formula-formula atau prinsip-prinsip dasar aja. Jadi tentang numerasi, tentang angka-angka, tentang literasi, tentang bacaan gitu. Itu aja yang nanti kedepannya bakal dikedepankan oleh Kemendikbud itu gitu. Makanya pas saya lihat tadi ulangan paling gede tuh nilainya tadi 90, yang paling kecil itu 15 gitu ya. Dan saya kaget kenapa langsung saya share itu. Saya nge-share jam 14.05, waktunya 45 menit saya tutup, 14.12 sudah ada yang selesai. Kalaupun nilainya bagus gitu ya, di atas KKM is okay, berarti kemungkinan 2, apakah dia sudah super pinter atau sambil nyontek, kan itu aja gitu. Dari Google itu Pak, dari Google. Pikirannya kan begitu, bener nggak normalnya? Tapi ini mah udah mah di bawah 10 menit, jawabannya ngasal, berarti nggak ada keseriusannya. Dan saya rasa kalau kalian pahami soal-soal itu, terlepas lihat Google atau enggak, itu semua ada semua di yang pernah saya share di materi sepak bola yang waktu kemarin di Google Classroom. Itu ada semua kok, nggak ada yang, bahkan ya mungkin ada beberapa 1-2 gitu ya, cuman ya itulah soal-soal analisis gitu. Saya pengen tuh ya kalian harus aktif, itu yang pertama. Kemudian contoh kemarin juga yang pernah ngechat saya yang masalah tugas praktek yang tentang pakai baju olahraga gitu ya. Kan saya sudah jelaskan di video itu, saya rekam, saya upload. Nah, Mbak, jadi ada aja yang masih nanya, Pak, bagaimana apa namanya bajunya? Kan udah saya jelaskan di video itu. Jadi kesimpulannya, suruh baca PDF yang saya share di Google Classroom nggak dibaca, suruh saya share video nggak ditonton gitu ya. Terus harus bagaimana gitu? Kami memberikan stimulus kepada kalian. Intinya itu. Tapi yang di sini, yang masuk ke room ini nggak usah baper. Ini bukan untuk kalian, tapi ini untuk 10 kelas yang diajar saya. Itu. Jadi kenapa yang saya undang terbatas ya,
Jangan sampai ya satu kelas juga yang on, yang aktifnya dikit-dikit aja gitu. Makanya saya pengen yang sebagai perwakilan saja nanti untuk menyampaikan itu. Ya itu, jadi jangan sampai tingkat literasi kita berkurang. Suruh baca nggak mau, suruh nonton malas gitu. Giliran main game paling jago gitu ya, sampai iya mitik dan lain-lain paham gitu ya. Sampai gold, platinum, silver dan lain-lain paham, PUBG, FF dan lainnya. Udah jangan sampai kebalik-balik gitu. Sekiranya kalian nggak main game itu nggak akan menghasilkan kayak Just No Limit, ya udah gitu. Lebih baik sudahi aja. Itu pengen saya mah gitu. Ya ini mah apa ya? Pemikiran bijaksana saya gitu. Terus kemudian yang kedua yang pengen saya bahas, selain tadi daya literasi kita itu menurun, kemudian khusus yang masuk grup dengan saya gitu, jadi cara forward pesan itu jangan sampai keliru, pahami dulu lah gitu ya. Kayak tadi tuh misalkan saya nge-share beberapa kan, coba saya cek. Nih, ngobrol. Contoh aja informasi tadi yang tadi ya, ngobrol santuy gini gini gini. Nah, yang di jangan ini kan nggak usah di-share ya. Kayak misalkan nih, kemarin apa ya saya? Nih jangan lupa besok siang ulangan harian sepak bola, share ke grup kelas masing-masing. Nah, yang atas itu boleh kalian share ke grup kelas, tapi yang kayak ketika gak ada izin kecuali sakit parah nggak bisa ngapa-ngapain kalau cuma flu biasa, nah jangan di forward semua gitu, paham nggak? Nanti karena kan di situ ada obrolan kita juga, kalau di forward lagi nanti yang baca langsung tuh dia maksudnya apa nih gitu, nggak paham. Maka ditambahkan dengan kesimpulan kalian ketika ada yang nanya temennya, baru tuh kalian jelaskan. Makanya kayak kemarin tugas percobaan yang aktif silakan, yang online sekarang yang ada waktu silakan kerjain ya. Itu tiba-tiba temannya Ibra ada tuh orang tuanya ngechat ke Walasnya, memang bener PJOK ada tugas jam berapa sih kemarin, sampai jam 4 ya, jam 4.15 anaknya lagi tidur gini-gini. Nah jadi kayak itu kan cuma percobaan, gak masuk nilai dan lain-lain gitu. Nah pahami dulu Ibranya, dipahami oh ini mah enggak. Jadi ketika ada Walas nanya ke Iber pun gampang jawabnya, oh enggak Bu, kemarin mah pasti gitu, cuman bukan tugas, cuman apa namanya, coba doang, percobaan, ngetes. Itu kan simpel, enggak jadi kegaduhan gitu ke kitanya. Itu ya. Yang pertama nih yang masuk grup. Kalau yang enggak masuk grup ya mohon maaf, nanti kalau teman-teman ada yang capek di grup dengan saya karena responsivitasnya berkurang, silakan nanti reshuffle aja, nggak apa-apa dengan temennya gitu ya. Kemudian tugas siswa gitu ya, tugas untuk siswa nih, kewajiban kalian jangan dilimpahkan ke orang tua kayak tadi tuh. Contoh misalkan kayak kemarin ada anaknya sakit, ya udah tinggal izin aja sakit gitu. Jangan sampai wali muridnya ngechat gurunya, Pak mohon keringanannya anak saya gini. Kalau itu ya mending lah, nggak jadi masalah gitu ya. Kayak tadi Ibra yang sampai orang tuanya ngechat Walasnya gitu. Artinya kan dia siswa yang bersangkutan Ibra, ibaratnya kalau Ibra yang bersangkutan misalkan seolah-olah Ibra ini ketiduran waktu sorenya gitu ya, kemudian ada tugas kelewat, terus ngadu si Ibra ke emaknya ngadu lagi ke Walasnya ngadu ke saya, kan gitu intinya. Jadi kalau misalkan tentang tugas, kelewat, dan lain-lain nggak usah dilimpahkan ke orang tua. Pengen saya tuh gitu. Kalian aja yang dihadapi gitu. Ketiduran dan lain-lain. Banyak kok. Ada bukan nggak banyak. Beberapa kok tadi. Saya Pak, salah satunya Pak. Si siapa tadi? Nabila ada nggak Nabila? Tuh Nabila juga tadi. Gitu Pak. Pas klik ini kok nggak pas di submit udah kelewat. Ya udah sih gitu. Jadi pelajaran aja buat kita gitu. Buat yang ya saya gitu, buat diri kita sendiri. Berarti saya ngerjain ya, bayangin aja gimana nggak lewat, ngerjain jam 14.40, selesainya kan 14.45. Dia selesai 15.03 di submit, ya kan udah kelewat gitu. Jadi kalau apa-apa ya dipahami gitu ya. Itu jadi jangan dilimpah-limpahkan ke orang tua gitu, kayak gitu-gitu mah. Kayak misalkan susah izin, susah remedi. Saya nih ya sekarang peraturannya kan pekan remedial kan dibarengin semua gitu ya.
dengan penilaian yang berbeda. Kayak tadi si Nabila kan ada di grup juga tuh sebagai apresiasi apresiasi saya juga. Usul satu. Pak, halo Pak. Dah hilang orangnya.
Sorry ya, apa jaringannya nih, wifi-nya rusak sampai mana tadi? Makasih masih standby. Eh, Pak Sigit. Halo, kedengeran nggak? Dengar Pak, dengar. Dengar Pak. Denger ya. Sorry, tadi ada gangguan wifi. Pak, saya izin keluar boleh Pak? Boleh. Salam chat Saya ini. Kita direkam ya, biar dokumentasi. Tapi nggak tahu rekamannya jadi nggak nih kalau udah ada ini apa namanya? Pak, saya Close tadi dari ya. perwakilan kelas 11 PS2 izin keluar boleh Pak? Boleh. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, keluar aja. Lanjut ya, sampai mana tadi? Dari ini ya, apa namanya, beban belajar. Jadi beban belajar siswa jangan diserahkan ke ini, ke apa namanya, ke wali murid atau orang tua gitu ya. Kalau dulu saya gitu ya belajar, ya orang tua tuh maksa ada PR, ya udah kerjain gitu, nggak jangan ini. Dan bahkan kalau misalkan si guru ini mah begini galak gini. Nah, yang dimarahin tuh saya gitu ya sebagai siswanya. Ya ya nggak apa-apa gitu. Guru mah namanya guru, pasti itu buat kebaikan untuk kita gitu. Nah, sekarang saya lihat trennya berbeda. Entah siswanya yang terlalu banyak dalam tanda kutip ya salah menyampaikan ke orang tuanya, sehingga orang tuanya langsung yang berhubungan dengan guru. Pernah beberapa kali gitu ya, yang masuk ke WA tuh minta remedial tuh orang tuanya. Pak, saya orang tua dari si A, B, ya kelas ini, izin anak saya ingin memperbaiki nilai gini-gini. Ya mau gimana ngomongnya, kan bingung. Karena ya udah Bu, anaknya aja yang hubungi saya gitu. Saya pengen kan begitu. Karena ya instruksinya dan lain-lain belum tentu orang tuanya pun paham gitu. Itu ya, jadi jangan sampai tugas kalian sebagai siswa dilimpahkan ke orang tua, kecuali memang itu tentang perihal kayak bayaran seragam dan lain-lain, itu boleh dilimpahkan ke orang tua gitu, sehingga orang tua yang bersangkutan bisa ketika keberatan komplain kepada walas atau gurunya, kan seperti itu ya, ini apa namanya, normalnya gitu. Kemudian yang masuk grupnya yang ketiga, saya ucapkan terima kasih yang respon gitu ya, yang banyak responsif, apa namanya, tentang ya nge-share ke teman-temannya, ngejawab dan bantu jelasin gitu. Justru tujuan grup yang saya bentuk tuh ya untuk membantu kelancaran pembelajaran PJOK gitu ya. Bukan malah sebaliknya gitu. Kayak kemarin, tolong dipahami dulu ketika balik lagi ketika ada informasi, kalian ngeh dulu nih tujuan Pak Sigit nge-sharing itu apa. Kalau kalian udah paham kan enak gitu. Saya yakin ketika ada pertanyaan-pertanyaan simpel kalian bisa jawab. Itu sih ya. Kemudian yang terakhir tentang tugas gerak gitu ya, masih banyak yang ya mungkin karena ini adalah apa ya, cara ngumpulin yang baru kali ya, yang kalian pahami, tapi nggak tahu guru yang lain. Jadi dulu pernah saya nge-share tuh yang dikumpulin tuh videonya, di-upload tuh. Misalkan video kemarin sepak bola di-upload, nah ternyata Google Drive saya ya penuh sampai 10 giga. Sedangkan space-nya kan cuma 15 giga. Nah, sekarang alhamdulillah saya pakai emailnya, email belajar ID guru.sma.belajar.id. Nah, itu sebenarnya limited. Cuman ya percuma juga kalau diupload begitu, ya susah apa ya, menampung beban juga gitu ya. Banyak nanti kepakainya. Walaupun penampungnya limit apa unlimited gitu. Makanya saya inisiatif tuh ya, bukan inisiatif, meniru pembelajaran-pembelajaran lain gitu ya, suatu pelatihan. Tugasnya tuh silakan upload di Google Drive, di share-nya itu publik, baru linknya dimasukin gitu. Jadi kita bisa ngeliat gitu.
Itu sih, tapi ada juga yang lebih rumit sebenarnya. Kalian bagi share-nya itu masukkan email saya, jadi saya doang yang bisa ngelihat gitu, yang sudah terkoneksi. Tapi takutnya nggak paham, ngejelasinnya rumit, pokoknya udahlah gitu. Yang simple tuh gitu, upload di YouTube, link YouTube-nya simpan ke saya. Cuman kendala lagi gitu ya. Kendalanya apa? Malu Pak, di YouTube ntar kan ditonton dan lain-lainnya. Makanya di Google Drive. Google Drive kan private. Nah, tapi kalau di Google Drive terkadang ya tadi masih lupa gitu, nggak di public, masih apa namanya private. Jadi kalau misalnya saya klik itu minta akses gitu, mending besoknya langsung dibuka. Kadang ya dicek lagi besoknya gitu lagi, bahkan nggak bisa cara nyeting publiknya tuh gimana. Nah yang gitu-gitu teman-teman jangan sampai nggak mau cari tahu gitu. Nanti ke depannya tuntutannya itu untuk kuliah, untuk kerja itu ya harus paham semuanya, harus begitu. Kayak dari sekarang aku masih sekolah, salah-salah dikit belajar ya wajar, daripada nanti pas kehidupan beneran, kita salahkan, ya kita juga yang malu, kita juga yang repot. Itu tentang makanya, ya sedikit saya gas dikit-dikit lah, yuk kita ini gitu. Termasuk kayak AKM kemarin. Kenapa eh, tujuan AKM itu simulasi walaupun tryout, jangan sampai ya ada loh yang ngejawab bentar doang udah yang asal-asalan gitu. Hasil kemarin itu sekolah kita itu peringkat 11 se-kabupaten dari 44 sekolah atau enggak 54 itu ya. Se-Kabupaten Bekasi itu ke-11 peringkatnya. Sayangnya ada 41 siswa yang harus perlu perhatian khusus, intervensi perhatian khusus gitu. Artinya di numerasi gagal, di literasi pun gagal gitu ya. Dan yang parahnya lagi, dari 41 orang ini ada 11 orang yang ikut yang 45 orang dikumpulkan kemarin gitu. Makanya ayolah dari sekarang, selain kita paham materi tentang asesmennya, ya kalian juga harus kudu ngerti bener-bener mencatnya tuh gimana sih, menu-menunya gitu harus paham. Jangan sampai kalian nggak paham sama sekali gitu ya, mencet itunya apa namanya menu-menunya gitu dalam tesnya. Sama kok sekarang serba online semua gitu ya. Saya pengen ya kalian dari sini paham. Nah untuk kedepannya tadinya saya ingin ulangan itu pakainya kuisis. Selain menarik ya kalian juga nggak bete lah gitu dengan tampilan Google Form gitu ya. Cuman karena akun kuisis itu ada yang super, ada yang trial biasa gitu ya, pengguna umum. Kalau ya seperti saya pengguna umum, itu maksimal 200 siswa. Kalau misalkan akun super bisa unlimited gitu ya, untuk kirim PR-nya. Makanya jadi PR juga tuh buat saya gitu. Kalaupun didaftarin jadi super juga bisa sebenarnya, cuman ya menunya akan berbeda lagi dengan ANBK. Jadi kalau misalkan ini Google Form ya masih mending itu, irit-irit, agak menarik daripada harus ngerjain soal di buku, di foto, dikirim ke gurunya, itu lebih bukan tren banget gitu. Jadi nanti kedepannya akan ada perubahan-perubahan tentang bentuk tes. Itu aja sih mungkin yang saya sampaikan ya. Saya rangkum lagi. Yang pertama, cara nge-forward di grup itu jangan langsung dicomot. Terus beberapa chat saya misalkan dicomot, di forward, dimasukin ke grup kalian, jangan. Jadi informasi intinya aja, misalkan kayak tentang tugas percobaan, itu aja forwardin, yang lainnya jangan gitu ya, biar tidak menimbulkan persepsi yang lain gitu. Kemudian respon di grup ditingkatkan lagi gitu ya. Di grupnya bukan grup saya doang, grup semua grup yang ada kalian grup. Grup kan ibaratnya rumah nih. Isinya kan kalian orang-orang juga. Ya bayangin aja satu ruangan kelas itu tuh. Kalau misalkan nggak direspon kan, contoh nih, masuk ke ruangan kelas kan, anggaplah ruang kelas itu adalah grup. Saya masuk nanyanya ke semua orang misalkan. Kayak besok ada ulangan ya jam 2. Terus kalian cuma baca doang. Kan sama aja ada kalian pada duduk di meja di ruangan kelas, saya masuk, informasi besok ulangan jam 2. Terus kalian diem aja, nggak ada reaksi apapun. Sama aja kan begitu ilustrasinya gitu.
kayak saya masuk ke rumah kamar mayat aja buka, besok jam 2 ya nggak ada yang jawab ya wajar gitu. Berarti kan saya yang gila. Tapi kalau misalkan ada kalian aktif ngebaca nggak ngerespon kan itu gimana gitu. Jadi makanya bentuk ini ya, tapi nggak jadi masalah sih, itu adalah sesuatu pelajaran ya, diingetin dan lain-lain. Karena zaman gadget ini gitu ya, saya perhatikan banyak orang yang nggak peduli dengan temannya gitu. Jujur aja, sok sekarang ada nggak yang nanya di grupnya, eh nge-share aja ulangan teh atau udah terus si ini udah ngerjain belum, ada nggak yang misalkan jabri-jabrian atau apa, si ini yang biasa, mohon maaf yang agak belet-belet gitu ya, si ini udah ngerjain belumnya kira-kira si yang biasa itu. Beda dengan kalau tatap muka ketemu gitu ya, ulangan pasti diingetin, ini ketinggalan nih. Kalau itu boro-boro, kalau misalkan di online tuh nggak ada, jadi hilang kebiasaan itu sehingga karakternya nggak akan muncul untuk peduli atau empatinya itu kepada sesama temannya. Itu sih sebenarnya gitu ya. Nah, yang ketiga yang tadi saya rangkum adalah beban siswa jangan dilimpahkan kepada tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab kalian sebagai siswa ya belajar gitu kan. Dan jangan kebalik-balik ya izin-izinnya gitu ya. Ke pasar izin kayak tadi lah contohnya, Nabila masih udah masuk belum tadi? Belum ya? Iya Pak, saya tadi nyuci baju dulu sampai 2:30 baru selesai nyuci baju, kan berarti kan salah siapa gitu. Ya udah tuh. Ya memang ini di luar jam pelajaran ya, tapi jangan jangan dipungkiri karena saya udah menginfokan sebelum jauh hari sebelum hari pelaksanaan, kecuali dadakan boleh kalian uh, ini gitu ya. Kemudian uh, latihan perbanyak literasi dan latihan numerasi gitu ya untuk AKM karena akan dibebankan pada kelas 11. Kemudian jangan sampai kita itu baca malas, nonton video tentang ilmu juga balas, videonya video yang lain aja baru kalian pada semangat, itu akan membuat kita jadi kurang ilmu gitu ya. Kemudian yang terakhir sudah saya sampaikan, tugas gerak masih ada beberapa. Saya lihat masih pakai baju biasa, nggak pakai sepatu gitu ya, di dalam rumah, ruang cahaya gelap. Tapi nggak apa-apa. Ada juga yang ngelakuin cuman dribblingnya doang, tentang passingnya enggak gitu ya. Ada yang editnya bagus, ada, jadi situ juga saya ini sih kayak saya gali siapa nih yang nanti bisa diajak bareng untuk garap video dan lain-lain itu kalau misalnya ada yang editingnya bagus gitu. Nah, itu saja mungkin dari saya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan nggak nih? Ahmad Farhan, Najla, Lasya, Mentari, Syafa, Braja, Ibra, 4 lainnya siapa lagi nih? Nabila, Najla, Syafa, Ibra, Amanda, Alia, ada yang sampaikan nggak? Sambil minum ya. Ada? Ada yang masuk ke 45 orang itu nggak yang buat AKM di sini? Saya Pak, ada Pak. Ibra. Terus Iya. nggak ada lagi. Nggak, jangan jadi beban ya yang terpilih acak oleh sistem, tapi jadikan motivasi biar kalian justru yang nggak ikut nih rugi bagi saya gitu ya kalau saya jadi siswa. Karena apa, nggak merasakan aura tegangnya, aura mencet-mencet menu-menunya yang gimana gitu. Ya mirip-mirip EduBrand begitu, cuman soalnya pasti jauh berbeda gitu. Dan berbedanya kenapa? Karena diawasi langsung oleh pengawas. Kalau kemarin kan masih bisa pakai 2 HP, saling ini, saling mungkin ya ibaratnya ngerjain bareng gitu. Ada pertanyaan? Ayo. Nggak ada, Pak. Pak, izin bertanya Pak.
Untuk Iya. yang ikut ANBK itu tanggal berapa Pak? Fixnya Pak? Yang kepilih. Jadi, ya tanggal 6-7 kalian simulasi nih ya. Tanggal 6-7 besok Senin nih, simulasi 2 hari. Jadi yang kebagian sesi pertama, sesi kedua itu teknis ya, simulasi. Nanti pelaksanaannya tuh tanggal 27-28 September gitu. Nanti 27-28 dilanjut dengan Oktober awal itu kemungkinan ada PTS pertengahan tengah semester. Sebelum tanggal 27 kan kalian vaksin kedua tanggal 21 ya. Itu disiapin aja. Jadi September nih padat jadwal saya. Ya jadwal kalian juga tanggal 6 besok. Ya mungkin besok tanggal 4-5 juga saya ngelembur di lab itu buat sinkronasi ya. 6-7 pelaksanaannya tanggal 21 ya itu aja sih. Itu berat. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang lain tentang tugas? Minggu depan insya Allah materinya apa ya? Pengen saya sih materi ini aja yang ringan-ringan gitu ya, biar. Jadi saya balik lagi prinsipnya bahwa Penjas tuh merubah karakter melalui sepak bola, futsal, basket, voli, bulu tangkis, dan materi-materi lainnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tentang tugas yang serius-serius sampai pusing ngerjain rumus dan lain-lain itu serahkan aja guru matematik atau tugas matematik, fisika, kimia dan lain-lain lah. Nah, makanya dengan begitu juga dengan kalian mengerjakan soal asal-asalan tuh justru jadi nilai gitu. Oh, ini yang 15 kemudian ngerjainnya jam sekian sampai jam sekian udah jelas banget ini. Oh, udah kayaknya nggak ada keseriusannya nih buat ini. Jadi nanti efeknya itu bukan untuk saya untuk hari ini bukan, tapi untuk kedepannya. Saya pernah kuliah tuh selama 4 tahun, pernah telat tuh 2 kali. 1 kali dalam pembelajaran di ruang kelas gitu ya, 1 kali di lapangan. 1 kali itu gara-gara jadi kampus saya kan FPOK ya, Pendidikan Olahraga Kesehatan, ada 5 lantai. Mahasiswa tuh nggak boleh pakai lift kalau ke lantai atas, harus pakai tangga sebelah lift itu. Kecuali dosen baru pakai lift. Jadi pas baru masuk gedung, dosennya baru naik lift, nah saya pakai tangga kan. Kebetulan di lantai 4. Ternyata gara-gara itu doang. Dosen baru masuk, saya di belakangnya, jadi di atas pintu. Nah, dosen tersebut, beliau tuh aturannya boleh terlambat asal masuk kelasnya tuh di dosen kita di belakang gitu. Kalau telat gitu nggak apa-apa, misalnya telat udah jam 8, tapi kita masuk dosen baru masuk tuh, baru boleh. Tapi kalau kebalikannya, kalau misalkan dosen udah masuk, kita di belakang gitu ya, walaupun masuknya bareng nih, tetap dianggapnya telat, nggak bisa ikut kuliah. Nah dari situ tuh baru saya dapat pelajaran berharga. Besok-besok nggak boleh telat gini. Itu. Belajar disiplinnya sampai segitu banget gitu ya. Sama satu lagi tuh belajar apa ya, bola tangan. Sama gitu juga. Datang sih udah nggak telat gitu ya, kurang 5 menit. Cuma karena ganti baju pakaian ini, karena kita kan nggak boleh ya di lapangan dari ruang kelas ke lapang tuh nggak boleh udah pakaian setelan. Jadi pakaiannya tuh pakaian singlet putih, bawahnya hitam, nggak boleh tuh langsung ke lapang. Jadi harus pakai baju dulu. Jadi pas ganti nggak keburu, dosen baru udah datang ini. Jadi dari situ tuh belajar, bener-bener belajar. Oh, berarti harus disiplin tuh penting banget. Makanya kalau kalian mengikuti rules saya, ya insya Allah tuh apa yang pernah saya dapatkan dari kuliah, ya kalian bisa nanti kedepannya dilatih untuk disiplin gitu. Balik lagi kan, disiplin tuh nggak muncul, bisa diterapkan, jadi harus benar-benar dilatih dari sedini mungkin gitu.
Nah, satu hal lagi yang mungkin harus teman-teman ingat gitu ya, yang di sinilah gitu ya, mohon diingatkan kepada siswa-siswa yang ya kalian kan sekelas tahu lah mana yang begajulan, mana yang kurang ini, kurang itu ya diingatkan aja. Kalau misalkan temennya misalkan sekelasnya ada Braja, ada Nabila, ada Mentari, sekelas contohnya. Misalkan Nabila sama Mentari ini kurang deket, cuman Braja sama Mentari deket. Nah, Nabila ngingetin Braja. Nah, Nabila ke Mentari kan karena nggak deket, nggak enak ngingetinnya. Ya coba nanti Braja ingetin ke Mentari gitu. Jadi si A ke si B, si A si ke C karena kejauhan, ya udah B-nya ini ngapain ke C gitu. Biar ada kebersamaan tercipta. Ketika tatap muka dulu ya sebelum COVID melanda gini, saya kalau misalnya menghukum siswa tuh bukan seorang, jadi misalkan yang salah tuh seorang gitu ya. Contoh lah materi bola kasti, tahu ya ini tongkat pemukulnya itu hilang. Yang tahu yang make terakhir tuh si A, tahu lah istilahnya semua orang juga tahu, semua siswa tuh tahu. Tapi yang saya hukum ya semua satu kelas. Karena apa, tanggung jawabnya itu biar merasakan. Karena kalau misalkan satu si A yang dihukum saja, si A bakal ngedown, dikucilkan gara-gara si A ini gitu. Tapi kalau misalkan semuanya dihukum, nah yang lain tuh pasti akan mengingatkan yang lainnya juga gitu. Contoh misalkan saya biasa ngasih punishment tuh ketika karena lapang kita kan kecil sekolah nih. Kalau misalnya olahraga tuh di lapang depan yang deket water tank itu, yang depan itu pas buletan itu apa ada bundaran kan ada lapang di situ. Jadi siswa ini suruh duluan nih, sok duluan, nanti bapak nyusul, bapak jogging. Nanti kalau misalkan nyampe nya duluan bapak, nah itu dihukum gitu. Dihukumnya berapa yang di belakang? Misalkan di belakangnya ada 5 orang, ya berarti 5 keliling semua gitu putaran. Kalau cuma satu ya berarti cuma sekeliling gitu. Makanya semua siswa ya akan berlomba-lomba memotivasi temennya biar nggak dihukum bareng-bareng. Nah itu tuh bener-bener menurut saya pribadi ya pembelajaran yang sangat berarti gitu. Karena menjaga kekompakan. Nggak ada ganggeng-ganggeng, nggak jadinya. Itu sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan dari segi pandemi ini ya belum belum tahu caranya gimana biar kalian itu bisa kompak satu kelas itu. Dan sekarang ya, jangankan untuk kompak begitu, hafal semua 36 aja kayaknya belum tentu tuh dia orang mana, dia nama orang tuanya siapa gitu-gitu nggak tahu asalnya dari mana gitu ya. Saya yakin belum tahu juga itu. Itu ya. Jadi kabar gembiranya tatap muka akan segera dimulai. Senin besok tuh beberapa sekolah di Kabupaten Bekasi sudah melaksanakan apa ya simulasi lah tatap muka gitu ya sudah. Jadi mudah-mudahan sekolah kita setelah simulasi AKM ini bisa dilakukan. Itu saja. Ada pertanyaan lain nggak sebelum saya akhiri? Siapa Izin nih? Pak, berarti hari Senin udah mulai masuk dong Pak? Apa? Masuk sekolah Senin besok. Belum ada informasi lagi kalau untuk semua. Beberapa sekolah udah memang SMA itu. Untuk di kita belum, kemungkinan ya minggu depannya lagi karena sampai hari ini belum ada undangan rapat. Besok kan rapat orang tua kelas 10 perihal administrasi kelas 10 lah ya. Hari Minggu, hari Seninnya kemudian simulasi ANBK mungkin ya setelah itu bisa jadi nanti hari Rabunya atau hari Senin depannya lagi gitu. Beberapa sih kayak Bonlab udah Senin nih udah tatap muka gitu. Gitu sih. Ada lagi nggak? Ada. Kalau nggak ada, saya akhiri
Ya, terima kasih atas waktunya. Nanti ke depannya bakal ada banyak ngobrol santai lagi, tergantung perkembangan kalian. Kalaupun nanti ini menurut kalian bagus untuk dirutinkan, ya insya Allah saya rutinkan. Ngobrolinnya apa aja tentang tugas dan lain-lain. Nah, untuk minggu depan, kita belajarnya tentang materi lah ya, bukan tentang cabur. Kalaupun cabur juga bisa jadi gitu ya, entah pencaksilat, entah senam ritmik. Itu, tapi kemungkinan besok adalah materi, baru pekan tanggal 13-nya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita adakan meeting virtual lagi. Itu aja ya, terima kasih. Sebelumnya, siapa aja sini? Saya screenshot dulu. Nabila udah beres nyucinya? Udah. Udah ya, jangan usah di ini lagi lah, nggak apa-apa. Jadi kalaupun misalkan kalian hari ini dapatnya 0 ya besok-besok jangan, atau nggak, contoh lah hari ini 0 banget, enggak lah, karena dia kan ikut pertemuan pekan remedial, nilainya beda dengan yang on air juga ya, tinggal diperbaiki untuk materi selanjutnya aja. Nanti kemungkinan kita belajar 5 atau 6 materi, sedikitnya 4 juga dalam satu semester itu ya. Kalian diperbaiki aja itunya. Kalau misalkan prakteknya kurang, ininya materi dari pengetahuannya kurang, ya dari keterampilannya diperbaiki. Keterampilannya pun kurang juga ya dari keaktifan ngejawab kayak absen kemarin dan lain-lain, itu harus benar-benar serius gitu. Itu aja ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai setengah 5 lebih 12 menit. Ya, jadi perbaikan sikap itu bukan cuma ke saya, buat PJOK, bukan semua guru. Jangan cuma buat guru Penjes doang, semua guru gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.